Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Pagi menjelang Alhamdulillah. siang ya. Ya, alhamdulillah baik Baik ya. Rizal. Ya. Oke. Gimana nih kabarnya anak-anak di kelas Bu Suji nih? Masih ceria Eh, nggak nih? ya, alhamdulillah anak-anak masih tetap semangat, nggih. Masih ceria seperti biasa. Sangat menyenangkan sekali Bu ya. Saya kayaknya tuh kalau mengajar TK itu banyak ceria, ketawa, gembira gitu Bu ya. Iya, Eh, Vibes-nya itu positif gitu setiap hari. ya memang harus Nice Bu. seperti itu, Pak. Karena kan kita menghadapi anak-anak. Kalau kitanya sendiri cemberut, sedih atau Mm-mm. lagi ini, otomatis kan anak-anak ikut terpengaruh. Jadinya kan kita harus memberikan contoh pada anak-anak. Kita jadi riang, otomatis anak-anak juga riang, jadi senang juga. Betul. Eh Ya, jadi siang ini kita mau ngobrolin apa nih? Cukup lama ya kita nggak ngobrol ya setelah loka kemarin ya Bu ya. Nggak ketemu, alhamdulillah bisa ketemu nih. Jadi kita mau ngobrolin apa nih hari ini nih? Iya, alhamdulillah kita bisa bertemu seperti ini lagi, walaupun daring ya Pak ya. Iya, nah, Tapi di sini kita bisa bertatap muka, bisa betul. menganukan rasa, ibaratnya di sini saya mau curhat nih sama Bapak, Oh, boleh, 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 boleh. sedikit Silakan. curhat ya tentang ini anak-anak di sekolah, Pak. Mm-mm. Ini saya ini kan punya salah satu murid tuh, namanya Arjuna. Arjuna Oke. ini, kebiasaannya itu kebiasaan yang kurang bagus, ya. Mm-mm. Dia ini suka jahil sama teman-temannya, suka mengganggu teman, kadang suka mukul, suka ini, bentar, baterai. Jadi gimana ya? Padahal sudah sering sih kami ini kasih tahu kalau untuk ini menjaga tangan, kakinya di setiap kegiatan atau saat bermain. Namun Arjuna ini masih aja seperti itu. Nah, di sini saya mau menceritakan kepada Pak Rijal, siapa tahu ada solusi terbaik buat menghadapi anak saya yang bernama Arjuna ini. Baik. Jadi Bu Suji mengalami masalah tentang satu individu murid Bu ya, Iya, Arjuna Pak. ya di sini ya, yang aktif gitu dalam pembelajaran sehingga keaktifan dia ini sampai mengganggu temannya begitu ya Bu, yang Iya, saya tangkap betul, nih ya. Pak. Iya. Oke. Baik, dalam percakapan kita hari ini apa yang Bu Suji harapkan nih dulu nih? Yang saya harapkan, saya ingin gimana caranya Arjuna ini bisa menjaga sikap, misalnya saat Oh, bermain atau di dekat temannya itu untuk tidak mengganggu temannya seperti itu, Pak. oke. Berarti kita bicara tentang perilaku murid nih Bu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau menurut Ibu nih, sosok murid yang ideal itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya, sosok murid yang ideal itu Hmm, sopan, oke. terus mematuhi aturan juga. Ibaratnya itu kan di sekolah biasa kita bikin kesepakatan kelas dan dia tuh ingat dengan kesepakatan kelasnya, tidak mengganggu teman seperti itu, Pak. Mm-mm. Eh, Kadang kan setiap anak tuh memang kan apalagi anak TK itu seringlah berbuat salah, tapi saya ingin itu dia itu menyadari setiap kesalahannya itu, Pak, dan Mm-mm. tidak kalau bisa lah tidak mengulang lagi, seperti itu, Pak. Oke. Nah, menurut Ibu nih ya, apa yang membuat Arjuna tadi ya, murid Ibu yang bernama Arjuna ini kok bisa nih bersikap seperti itu tuh? Apa yang melatar belakanginya tuh kira-kira? Sepertinya itu mungkin suka nonton film atau, baik itu di televisi ataupun di gazet ya, Pak, ya, itu Iya. yang ada kekerasannya, seperti yang film-film kayak Boboiboy, Power Rangers, Ultraman. Nah, seperti itu. Kadang kan dia memang bersuara tuh ngajak temannya main itu, tapi mainnya itu kayak kayak beneran gitu, mukul-mukulnya beneran. Nah, jadi kan menyakiti teman. Kadang narik beneran diseret temannya. Jadi kan kita yang lihat ini jadi kasihan gitu, Pak. Nah, kemungkinan Iya. seperti itu, mungkin dia ini sering menonton itu
film-film yang seperti itu, Pak. Iya, namanya anak-anak imajinasinya sangat tinggi Bu ya, dan sangat baik sekali. Berarti hal positif yang kita tangkap dari murid Ibu ini, dia punya daya tangkap Iya, imajinasi yang sangat tinggi, kemudian keaktifannya juga tinggi gitu ya. iya Itu betul, Pak. hal yang positif sebenarnya, yang bisa menunjang dia untuk dalam pembelajaran lebih aktif sebenarnya Bu ya, kalau Iya, dia bisa menggunakannya ke arah seperti itu. Baik. Nah, saya mau pengen dapat gambaran nih lebih jelas tentang murid Ibu ini. Saya tertarik nih soalnya. Kalau boleh nih digambarkan rasionya nih, kalau 1 sampai 10 begitu. Jika nilai 10 tadi adalah yang Ibu katakan ideal, nah kira-kira Arjuna ini ada di posisi berapa nih Bu sekarang? kayaknya di posisi 5 kan seimbang itu masih, Pak, ya. Mhm. Eee, Oke. dalam hal pembelajaran sebenarnya dia itu bagus, Pak. Mungkin dia memiliki kelebihan lah daripada teman yang lainnya. Cuman Oke. ya dari sikap dan perilakunya itu yang kurang, Oke. nggih. Jadi kalau di sini mungkin saya akan memberi nilai 5 dulu, Pak. Baik, 5. Idealnya Ibu mentargetkan gitu ya, pengennya nih Arjuna ini berada di nomor berapa nih levelnya? Sepertinya di level 10, Pak, seandainya dia itu bagus. Sebenarnya Mhm. semuanya serba bagus dia itu, Pak. Oh, Dalam kegiatan sehari-hari, pembelajaran itu punya dia tuh sebenarnya bagus-bagus, Pak, dibanding teman-teman yang lain. Kayak dia itu punya kelebihan yang lain lah daripada teman-temannya. Dia, membaca sudah mulai lancar, mengaji juga sudah ini, di Iqra itu dia sudah Iqra 4, Pak. Nah, yang lain-lain itu kan masih Iqra 1, Iqra 2, sedangkan dia sudah jauh gitu. Nah, Pak, penangkapannya itu lebih cepat lah daripada teman-temannya, Pak. baik. Jadi dia punya potensi yang baik sebenarnya Bu ya. Hanya Sebenarnya, saja ya, nggih, hanya saja iya, tadi masalahnya yang keaktifan dia perilaku terlalu. nggih, dari perilakunya itu aja, Pak, nggih. Baik. Nah, menurut Bu Suji apa nih yang bisa Ibu lakukan atau yang sudah Ibu lakukan dulu untuk menjaga sikap Arjuna ini agar dia tidak menyakiti temannya? Untuk sementara ini kan kita kasih tahu dulu, Arjuna jangan mengganggu teman. Itu kan Mhm. masih dilakukannya, Pak. Jadi kan, otomatis saya ini, lebih mendekatkan Arjuna ke saya, supaya dia bisa menjaga, siapa tahu dia bukannya merasa takut sih, merasa di samping saya ini, jadi untuk berbuat hal-hal, yang seperti itu tuh agak susah, nih. Mhm. Tapi kenyataannya juga masih sempat dia mengganggu temannya, padahal sudah saya taruh tuh di sebelah saya. Saya pikir kan dia segan tuh dengan saya, "Aku dekat ibu, nanti ibu ngelihat," gitu kan. Ternyata Mhm. tidak juga, nggih. Jadi gimana ya solusinya, saya masih bingung juga sih. Mungkin dia mau ini Bu ya, cari perhatian gitu Bu ya, sambil Iya, gitu. Oke, iya mungkin ya namanya kemungkinan anak-anak seperti ya. Mhm. nggih nggih, benar benar, Pak, kemungkinan memang seperti itu, karena memang orang tuanya tuh sibuk bekerja, ibunya tuh dokter hewan, dari Oh, pagi nggih, dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, itu kan ibunya itu ke mana-mana, Pak, mhm. maksudnya ke desa-desa gitu, Pak. Jadi kan ayahnya juga kerja, jadi dia itu kalau pulang sekolah, kan di sekolah kami itu ada penitipan, dia langsung dititipkan di penitipan sampai sore jam 5 baru dijemput. Baik. Kemungkinan di situ, Pak, dia kurang perhatian dari orang tua mungkin, sampai rumah orang tuanya capek kan, dilihatkan aja anaknya nonton apa, terserah Mhm. gitu kan. Kadang kan juga namanya dokter hewan, Pak, ya, sampai rumah ada pasien juga, ada yang mengantar hewan-hewan yang sakit. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dianya kayaknya kurang perhatian mungkin, Pak. Baik. Nah, kalau gitu apa nih upaya selanjutnya yang akan Ibu lakukan ke depannya nih? Eee, rencananya rencananya Mhm. saya kan ini, mengkonsultasikan dulu dengan orang tuanya, Mhm. eee, gimana perilakunya Arjuna ini sehari-hari di rumah, selain di sekolah kan, apa aja kegiatan yang dikerjakannya di rumah. Nah, dari Mhm. situ kan nanti kita bisa mengambil kesimpulan, kalau mamahnya bilang, Arjuna suka nonton televisi, nonton gadget. Mhm. Nah, kita akan menanyakan ke orang tuanya, tontonan apa aja yang seperti apa aja yang ditonton Arjuna, seperti itu Pak rencananya. Baik, berarti
berkolaborasi dengan orang tuanya juga Bu ya, rencana Benar, Ibu nih. Baik sekali Bu, benar. ide Ibu itu. Nah, gimana, apakah ada cara lain mungkin yang akan Ibu lakukan juga selain itu? Mungkin tadi kan dia sangat aktif nih Bu ya Iya. dalam pembelajaran nih. Nah, apakah ada strategi khusus nih yang akan dilakukan Ibu dalam pembelajaran untuk mengakomodir nih keaktifan dia? Iya, kalau di kelas itu biasanya setiap pembelajaran kan dia lebih awal itu selesainya mengerjakan. Nah, Oh, kalau itu Pak kami minta gini, Arjuna, bisa tuh bantu temannya ngerjakan, tapi ingat jangan Arjuna yang ngerjakan, Arjuna kasih tahu aja caranya. Kadang kan begini, "Sini pegang pensilnya," diambilnya dia, dikerjakan. Jadi kan, "Loh oke. kok bagus punya si Dapi, ini siapa yang" Arjuna Bu yang ngerjain. Nah, Arjuna bantu temannya tidak seperti itu. Arjuna kasih tahu aja seperti ini begitu. Oh iya Kak Bu gitu. Jadi dia Baik, bisa bisa juga sih ini dengan temannya membantu temannya itu baik. bisa juga karena dia lebih lebih dulu selesai kerjaannya itu punya dia lebih dulu selesai Pak. Jadi untuk supaya dia tidak mengganggu teman-teman yang lain, ya itu tadi solusinya. Arjuna coba lihat itu Dapi kayaknya kesulitan, bisa Arjuna bantu atau teman yang lain yang agak kesulitan, dia mau aja Pak membantu. Iya, berarti Ibu akan menggunakan strategi ini ya, menggunakan tutor sebaya itu. Jadi dia menjadi tutor untuk temannya gitu. Iya Pak, Sangat betul. baik, Bu. Jadi ya itu sangat cocok sekali bagi murid seperti Arjuna yang memiliki kemampuan kognitif tinggi dan keaktifan yang tinggi juga. Iya, Saya juga setuju dengan apa yang akan Ibu lakukan. iya. Baik, eh, Selain gimana Bu? Selain itu juga rencananya saya juga akan menerapkan yang segitiga restitusi. Saya tanyakan, Mhm, apa mhm. kesepakatan yang telah dilanggar, nanti gimana solusinya, gimana caranya. Nanti akan saya tanyakan kepada Arjuna juga, Pak, seperti itu. Baik, sangat baik sekali Bu. Wah saya senang sekali tuh dari semua gagasan yang Ibu lakukan tadi semuanya itu sangat baik. Nah, kemudian saya pengen tahu nih apa nih indikator keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan ini, yang menunjukkan bahwa rencana itu akan berhasil gitu. Apa nih indikatornya? Ya, rencananya kan tadi saya akan mengajak, orang tua Arjuna bertemu dan menyampaikan permasalahan yang saya hadapi Mhm, terkait perilaku Arjuna, sehari-hari di rumah, juga begitu juga saya juga akan menanyakan kepada, pihak TPA. Kan Arjuna itu kan dari jam 11 itu sampai sore kan adanya di situ. Nah, jadi oh baik, gimana, ininya, pergaulannya kan di TPA itu bukan cuman Arjuna aja kan masih banyak, ada juga yang anak SD ditaruh di situ, yang mamahnya kerja kan, ada juga yang anak kecil-kecil. Nah tuh, betul. kemungkinan pergaulannya dengan yang lebih dewasa itu seperti apa. Jadi saya juga akan menanyakan ke, pengasuh di TPA juga, Pak. Baik. Berarti tujuannya itu mengarah ke tadi ya, tetap Iya, mengarah ke berkolaborasi dengan iya orang benar, tua. Pak, benar. Baik, baik. Terkait Dan sikapnya Arjuna tadi, Pak. mhm. Nah, berhasil tidaknya itu berarti harus ada perubahan dong dari Arjuna ya. Jadi Iya kalau benar. ada nah perubahan seperti apa yang Ibu harapkan nih tadi? Perubahannya ya Mhm. seperti bisa menjaga sikap lah ya agar lebih baik lagi nggih, Oke, seperti itu, Pak. berarti itu yang menjadi tolak ukurnya, Bu, ya. Kalau dia Iya sudah bisa benar. lebih baik, oh berarti berhasil nih gitu rencananya ya, Iya, gitu. Baik. Nah, saya mau dengar juga nih kapan nih rencana Ibu mau merealisasikan rencana ini, Bu? rencananya itu secepatnya, Pak, kalau bisa itu lusa karena kan, eee, sifat Arjuna yang perilaku Arjuna ini kan merugikan teman. Nah, Pak, jadi Mhm. tidak bisa kita biarkan berlarut-larut, harus kita selesaikan secepatnya. Jadi, agar Arjuna ini bisa berubah. Nanti kan ibaratnya ada nasehat atau bimbingan dari orang tuanya, juga dari, pengasuhnya di TPA. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kan karena banyak masukan mungkin anak lebih lebih ini, Pak, gimana ya, lebih
lebih ingat lah gitu. Lagian kan kita aja yang dewasa, kadang kalau dinasehatin orang itu atau orang diberi pendapat orang itu kan kita itu tergantung yang mengasih nasihat atau yang betul. itu Pak. Kalau kita Iya, tidak segani kayaknya kita jarang deh nggak pakai. Padahal yang dikatakannya itu benar, tapi kadang kita seperti itu. Nah mungkin seperti itu juga yang dirasa Arjuna mungkin. Dia menunggu orang yang benar-benar ada di hatinya yang bisa masuk ke hatinya gitu Pak. Jadi dia bisa merubah sikap dari apa yang dianukan orang yang merasa dihormati, dihargainya itu tadi Pak. betul. Setuju, Bu. Memang biasanya anak itu punya sosok ya Iya yang betul dia Pak. dengar gitu. Nah, itu Iya memang Pak. perlu Ibu gali lagi lebih dalam sosok tersebut. Bisa jadi itu ada pada diri Ibu sendiri itu, Iya gitu. mungkin. Iya, Iya atau Pak. Ibu bisa menciptakan sosok tersebut pada diri Ibu. Oke. Iya. Nah, berarti seberapa yakin nih Ibu tentang realisasi rencana ini? Kan tadi dalam waktu dekat ya. Seberapa yakin nih Ibu? Sangat yakin sih karena kan kita sudah Mhm. berkolaborasi dengan orang tua dan ininya kan dan pengasuhnya. Saya yakin deh kalau ini akan berhasil dengan baik. Wah, mantap Bu. Ya, optimis Bu ya, berhasil Ya, ya. pasti optimis. Baik. Kalau gitu saya nggak sabar nih pengen dengar hasilnya seperti apa. Berarti dalam minggu ini Bu ya tadi ya, Ya, sesuai insya Allah rencana. dalam minggu Mhm. ini kalau bisa lusa lah secepatnya gitu Pak. Baik. Berarti minggu depan kalau kita ada waktu boleh nih kita ngobrol lagi. Saya mau dengar gimana hasilnya nih Bu ya. Iya, Semoga sesuai apa yang diharapkan Ibu ya, bahwa Arjuna alhamdulillah. bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Gitu Iya, tentunya harapan alhamdulillah. saya. Mudah-mudahan Pak ya. Terima kasih atas Baik. infonya. Iya. Nah, gimana nih sebelum kita menutup nih pembicaraan karena waktu kita juga nggak banyak Bu ya, karena kesibukan kita juga pastinya di sini. Perasaan Ibu gimana nih setelah kita ngobrol panjang lebar, Ibu cerita, silahkan gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah perasaan saya sudah mulai lega. Ibaratnya saya sudah dapat solusi nih dari permasalahan saya. Eh, saya juga berterima kasih kepada Pak Rizal telah mendengarkan curhatan saya dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya ini, Pak. Sama-sama Bu, saya juga jadi banyak belajar juga dari solusi Ibu tadi juga barangkali bisa saya terapkan juga jika saya menghadapi masalah yang sama Bu ya. Baik, sangat apresiatif sekali saya terhadap apa yang Ibu kemukakan tadi. Baik Ibu, sampai di sini dulu mungkin obrolan kita. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran.